Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadis keempat. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika banyaknya air telah mencapai 2 kula maka ia tidak mengandung kotoran. Dalam suatu lafadz hadits tidak najis. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Derajat hadits. Hadits ini sahih. Dinamakan juga dengan hadits kulatain, 2 kula. Para ulama berbeda pendapat mengenai kesahihan hadits ini. Sebagian ulama menghukumi hadits ini dengan syadz, nyeleneh, pada sanad dan matannya. Syadz pada matannya dari segi bahwa hadis ini tidak masyhur padahal kandungan hadits ini sangat dibutuhkan. Seharusnya dinukil secara masyhur. Namun hal ini tidak. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Ibnu Umar saja. Adapun segi intirob, simpang siur, pada matan, yaitu adanya sebagian riwayat, jika air mencapai 2 kula. Ada juga, jika air mencapai 3 kula. Ada juga, jika air mencapai 40 kula. Ukuran kula pun tidak diketahui, dan mengandung pengertian yang berbeda-beda. Adapun ulama yang membela hadits ini dan mengamalkannya seperti Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, telah dijawab tuduhan intirob, simpang siur, dari segi sanad bahwa selagi terjaga di seluruh jalur periwayatannya, maka tidak bisa dianggap intirob, simpang siur, karena hadits tersebut dinukil oleh yang terpercaya kepada yang terpercaya. Al-Hafiz berkata, hadits ini memiliki jalur periwayatan dari Al-Hakim dan sanadnya dikatakan baik oleh Ibnu Ma'in. Adapun tuduhan intirob dari segi matan, maka sesungguhnya riwayat 3, itu syadz, riwayat 40 kula, itu muntorib, bahkan dikatakan bahwa kedua riwayat tersebut maudhu, dan riwayat 40, didoifkan oleh Ad-Daruqutni. Syaikh Al-Albani berkata, hadits ini sahih, diriwayatkan oleh 5 imam bersama Ad-Darimi, At-Tahawi, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Toyalisi dengan sanad yang sahih. At-Tahawi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Az-Zahabi, An-Nawawi, Al-Asqalani mensahihkan hadits ini, dan sikap sebagian ulama yang mencacati hadits ini dengan intirob, simpang siur tidaklah dapat diterima. Ibnu Taimiyah berkata, kebanyakan ulama menghasankan hadits ini dan menjadikannya sebagai hujah, dalil. Mereka telah membantah perkataan yang mencela hadits ini. Di antara ulama yang mensahihkan hadits ini adalah Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Mazah, At-Tahawi, An-Nawawi, Az-Zahabi, Ibnu Hajar, Asy-Suyuti, Ahmad Syakir, dan lain-lain. Kosakata, kata kulataini, sama dengan 2 kula. 2 kula sama dengan 500 ritel Irak, dan 1 ritel Irak sama dengan 90 miskol. Dengan takaran kilo, 2 kula sama dengan 200 kilogram. Kata, lem yahmil khobats, yaitu tidak dicemari oleh kotoran, najis, maknanya adalah air tidak ternajisi dengan masuknya najis ke dalamnya, jika air tersebut mencapai 2 kula. Kata, khobats, adalah najis. Faedah hadits. 1. Jika air mencapai 2 kula, maka air tersebut dapat menghilangkan najis, dengan sendirinya, sehingga najis tidak memberi pengaruh, dan inilah makna tersurat dari hadits tersebut. 2. Dipahami dari hadits tersebut bahwa air yang kurang dari 2 kula, terkadang terkontaminasi oleh najis dengan masuknya najis sehingga air tersebut menjadi ternajisi, tetapi terkadang tidak menjadi ternajisi dengannya. 3. Ternajisi atau tidaknya air bergantung pada ada atau tidaknya zat najis di dalamnya. Jika najis tersebut telah hancur dan larut, maka air tersebut tetap pada kesuciannya. Perbedaan pendapat ulama, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, serta pengikut mazhab mereka, berpendapat bahwa air yang sedikit menjadi ternajisi dengan masuknya najis, walaupun najisnya tidak mengubah sifat air.
Sedikitnya air menurut Abu Hanifah adalah air yang jika digerakkan di satu ujung wadahnya, maka ujung lainnya juga ikut bergerak. Adapun sedikitnya air menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, Hanabilah, adalah air yang kurang 2 kula. Imam Malik Az-Zuhiriyah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama-ulama Salafiyah di Najd, dan para muhakkikin berpendapat bahwa air tidak menjadi ternajisi dengan masuknya najis selama salah satu dari 3 sifat air, rasa, warna, dan bau, tidak berubah. Para ulama yang mengatakan bahwa air dapat ternajisi dengan sekedar masuknya najis berdalil dengan pemahaman hadits Ibnu Umar ini. Pemahamannya menurut mereka bahwa air yang kurang dari 2 kula akan mengandung kotoran, najis. Di dalam satu riwayat, jika air mencapai 2 kula, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Maka pemahamannya bahwa air yang kurang dari 2 kula menjadi ternajisi dengan sekedar masuknya najis, sebagaimana mereka berdalil dengan hadits tentang perintah menumpahkan air pada wadah yang dijilati oleh anjing tanpa memperdulikan tentang perubahan sifat airnya. Hadits kulatain, 2 kula, tidak bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah. Sebab air seukuran 2 kula jika diisi dalam suatu wadah, maka air di salah satu ujung wadah tidak bergerak dengan bergeraknya ujung lainnya. Adapun dalil-dalil para ulama yang tidak memandang sebagai air yang ternajisi kecuali dengan perubahan sifat, di antaranya hadits kulataini ini. Sesungguhnya makna hadits tersebut adalah air yang mencapai 2 kula tidak ternajisi dengan sekedar masuknya najis. Karena air yang mencapai 2 kula tersebut tidak mengandung kotoran, najis, dan dapat menghilangkan najis-najis di dalamnya. Adapun pemahaman hadits tersebut, tidak lazim demikian, sebab terkadang air menjadi ternajisi jika najis mengubah salah satu sifat air, dan terkadang air tidak ternajisi. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hadits tentang menuangkan seember air pada air kencing Arab Badui dan dalil lainnya. Ibnul Qayyim berkata, yang dituntut oleh prinsip dasar syariat adalah, jika air tidak berubah sifatnya oleh najis maka air tersebut tidak menjadi ternajisi. Hal itu karena air tetap dalam sifat alaminya, dan air yang seperti ini termasuk yang thoyyib, baik, dalam firman Allah, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Ini dapat dikiaskan terhadap seluruh benda cair, jika terkena najis dan tidak mengubah warna, rasa, dan bau. Sumber, Taudihul Ahkam min Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam.